salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardi Madsari akan menyampaikan materi tentang PTK. Ini adalah bagian yang kedua, yang mana bagian pertama sudah disampaikan tentang konsep penelitian tindakan kelas. Dan bagian kedua ini akan membahas tentang penyusunan kerangka proposal penelitian tindakan kelas. Yang berikutnya, apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum menyusun kerangka proposal PTK? Yang pertama, bahwa kerangka proposal PTK ini disusun sebelum menyusun proposal untuk memandu agar penyusunan PTK nanti terarah. Yang kedua, dalam kerangka proposal PTK ini dituliskan komponen dan subkomponen secara rinci agar memudahkan untuk pembuatan PTK-nya nanti. Yang berikutnya adalah kerangka proposal disusun dengan rapi dan struktur sehingga ketika pembuatan proposal PTK kita sudah terarah dan memudahkan melanjutkan untuk pembuatan proposal PTK. Yang berikutnya adalah kriteria proposal PTK. Apa saja kriteria proposal PTK ini yang perlu kita perhatikan betul? Yang pertama adalah harus sistematis. Susunan komponennya harus rapi, menggambarkan urutan dari yang harus didahulukan ke komponen berikutnya yang menggunakan landasan komponen terdahulu. Misalnya, latar belakang harus diletakkan di awal sebelum rumusan masalah. Yang kedua adalah logis. Latar belakang, misalnya rumusan masalah, solusi yang diajukan, teknik penelitian yang akan digunakan harus masuk akal. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan kemampuan, tidak mengawang-awang, tidak terlalu rendah, sesuai dengan tingkatannya. Mungkin juga dilakukan dalam situasi yang ada, potensi SDM dan fasilitas yang tersedia. Yang berikutnya adalah kriteria proposal teoretik. Maksudnya adalah landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis tindakan yang akan dilakukan, metode penelitian, instrumen penelitian dan pembahasan harus dilandaskan kepada teori-teori yang ada. Yang berikutnya harus simple. Apa maksudnya? Proposal harus dapat dipahami oleh orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, juga harus memperhatikan siapa mereka nanti, tema penelitian sesuai dengan kebutuhan. Kata-kata yang digunakan harus sederhana, tidak terbelit-belit dan juga tentunya mudah dipahami. Kalimat tidak terlalu panjang sehingga sulit dipahami. Komponen proposal tidak berlebihan dan penampilan tidak mencolok. Yang berikutnya, yang terakhir adalah menarik. Maksudnya bagaimana menarik ini? Tampilan proposal harus mengundang orang untuk terdorong membacanya. Misalnya diberi halaman muka berwarna dengan tata tulis yang artistik. Itu adalah kriteria proposal PTK. Yang berikutnya adalah komponen dan sistematika proposal PTK. Bagaimana komponennya dan sistematika proposal PTK? Yang pertama, harus ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi,
daftar gambar, daftar tabel, dan yang terakhir tentunya adalah lampiran-lampiran. Itulah bagian komponen-komponen yang ada di penyusunan proposal PTK. Yang berikutnya kita akan bahas yaitu dari komponen-komponen PTK tadi, yaitu daftar isi. Apa saja daftar isinya? Yang pertama biasa disebut bab 1, ini adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nanti satu persatunya akan dibahas di materi berikutnya. Yang kedua adalah biasanya ini bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yang dibahas kajian mengenai variabel, kajian mengenai tindakan nanti akan dibahas di materi berikutnya, kerangka berpikir, hipotesis tindakan bila perlu. Nah, bila perlu kita buat hipotesis tindakan. Yang berikutnya adalah bab 3, metodologi penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, kerangka berpikir, metode pengumpulan data. Ini meliputi jenis data, sumber data, dan juga instrumen pengumpulan data. Yang berikutnya adalah teknik analisis data, indikator keberhasilan, dan yang terakhir jadwal penelitian. Dan jika diperlukan, ini juga bisa disusun anggaran biaya, tapi ini jika diperlukan. Yang berikutnya adalah daftar isi. Masih yang berikutnya harus ada daftar pustakanya. Oke. Dan yang terakhir di daftar isi juga dicantumkan lampiran-lampiran. Itu bagian daftar isi dari proposal PTK. Yang berikutnya adalah tata tulis PTK. Yang pertama adalah ukuran kertas. Ukuran kertas ini ukurannya A4, dan jika kita akan cetak, maka sebaiknya bagian kertas HPS ini adalah kertasnya ukurannya antara 70 atau 80 gram. Ini jika kita akan mencetaknya. Yang berikutnya adalah huruf. Huruf ini bentuknya Arial atau Times New Roman. Ya. Dengan ketentuan judul utama pada cover adalah huruf kapital berukuran 14, ditebalkan dengan spasi 1,5 atau 1 spasi pun boleh. Ada beberapa buku yang menyampaikan 1 spasi juga. Yang berikutnya adalah judul bab 1 sampai 3 ditulis dengan huruf kapital berukuran 14 ditebalkan, dan spasi 1,5, sedangkan subjudul di bawahnya berukuran 12 juga ditebalkan. Yang berikutnya adalah huruf untuk isi tulisan berukuran 12 normal dengan spasi 1,5. Margin atau batas atas dan batas kanan itu 4 cm, dan batas bawah serta batas kiri ini adalah 3 cm. Ini adalah ukuran marginnya. Yang berikutnya masih tata tulis PTK, penomoran halaman. Halaman ini proposal penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada bagian muka dan juga ada halaman bagian isi. Bagian muka kita tuliskan di dalamnya termasuk misalnya abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, atau mungkin ada gambar, daftar lampiran. Ini semuanya halaman ditulis dengan huruf Romawi kecil di bagian tengah bawah. Sedangkan bagian isi atau yang kedua, seperti apa bagian isi ini? Ya isi proposal.
yaitu ditulis di bagian atas kanan kecuali pada halaman yang terdapat pada bab. Harus ditulis di bagian tengah bawah. Berarti ini semuanya ada di atas kanan kecuali pada halaman yang pertama bab. Misalkan bab 1, bab 2 ini ditulis di bagian tengah bawah. Yang berikutnya adalah penulisan rujukan. Penulisan rujukan ini ada 2 model. Boleh 2 model, ada body note atau secara langsung atau footnote. Ada di bawahnya. Oke, ada 2 ya, ada 2 model untuk penulisan rujukan ya. Maksud body note itu maksudnya menyatu dalam kutipan itu, langsung menyatu di dalam tulisan. Kalau footnote itu ada di bagian bawah naskah setiap halaman. Oke. Yang berikutnya yang kelima, pengutipan. Pengutipan ini ada 2. Yang pertama kutipan secara langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Apa kutipan langsung? Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang diambil dengan tidak merubah struktur kata aslinya. Atau bisa dikatakan diambil apa adanya. Ini ada ketentuannya. Jika kurang dari 4 baris, maka kutipan ini dimasukkan langsung ke dalam naskah tulisan dengan diberi tanda kutip. Sedangkan apabila kutipan langsung ini lebih dari 4 baris, maka diketik 1 spasi dan terpisah dari teks naskah. Itu kutipan langsung. Adapun yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Ini kutipan pendapat atau teori yang diambil oleh pengutip, akan tetapi redaksi bahasanya dirubah oleh pengutip dengan tidak mengurangi makna atau esensi dari isi kutipan yang dimaksud. Bagaimana cara penulisannya untuk kutipan tidak langsung ini? Adalah dimuat menyatu dalam satu atau dalam tubuh naskah tulisan tanpa ada tanda kutip. Oke, ini adalah tentang pengutipan. Ada kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Yang kedua adalah daftar pustaka. Ini ada beberapa model. Contohnya ini model bentuk turabian. Ini seperti ini contohnya ya. Ada penulisnya dulu, ada nama bukunya dimiringin, ada tempat pencetakannya, ada yang mencetaknya penerbit apa, dan juga ada tahunnya. Ini sebuah contoh. Yang berikutnya jumlah halaman. Jumlah halaman ini kurang lebih bab 1 sebanyak 25, bab 2 25% ya, bab 2 sebanyak 50% dan bab 3 sebanyak 25%. Ada juga beberapa buku menyampaikan bahwa bab 1 adalah 20%, bab 2 60% dan bab 3 adalah 20%. Itu ya, ada yang menyampaikan bahwa bab 1-nya 20%, bab 2-nya 60% dan bab 3-nya adalah 20%. Oke. Itu yang bisa disampaikan dalam materi tentang PTK bagian 2 ini, yaitu tentang bagaimana penyusunan kerangka penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Ini tidak sempurna dan mungkin ada referensi-referensi yang lainnya yang bisa gunakan kita untuk penyusunan kerangka penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.